Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya dengan saya di channel Rahmat_Segalan yang membahas tentang pembelajaran matematika, info komputer, Linux dan sebagainya, maupun sejarah nasional maupun dunia. Oke, dalam kali ini saya akan membahas di kelas 12 ini tentang materi statistika ya, yaitu ukuran pemusatan data. Oke, supaya nggak lebih panjang lebar, kita bahas aja ya. Ya, ini materinya ya, ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini definisinya adalah ukuran atau gambaran untuk data yang diambil dari sampel dan mewakili populasi tertentu. Ya, misalnya seperti ini ya. Misalkan kumpulan data berikut adalah nilai uji kompetensi dasar dari 20 siswa kelas 11 IPA. Yaitu sebagai berikut, ada 8 sampai dengan 6. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak mempunyai gambaran nih atau kesimpulan tentang apa-apa nilai yang terdapat dalam kumpulan data tersebut. Namun, ada 3 nilai statistik yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kumpulan data di atas, yaitu rataan atau mean, median, nilai tengah, dan modus atau data yang sering muncul. Oleh karena itu, rataan, median, dan modus disebut juga ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Artinya, data yang dasar maupun data yang dalam artian apa ya, inti ya gitu ya. Selain ini nanti untuk pertemuan statistik berikutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Jadi harus pahami dulu apa itu ukuran pemusatan dengan penyebaran data. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat apa itu data tentang pemusatan, nah seperti ini. Jadi intinya ada di mana? Intinya ada di sini. Jadi ada di sini. Nah, jadi bisa di putaran seperti itu ya. Nah, ini jadi kita punya pacuan rataan, median, dan modus. Ini adalah definisi dari pemusatan data. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke. Data tunggal. Nah, di dalam statistik ini kamu harus pahami dulu ya. Data itu ada dua rincian, itu data tunggal dengan data kelompok. Berarti data tunggal adalah apa tuh? Ya, data yang cuma itu sendiri. Misalnya tidak ada rentang ya, tidak ada batasan. Nah, itu namanya data tunggal. Misalnya yang tadi data 8, 9, 10. Nah, itu kan data tunggal ya. Artinya cuma dia sendiri, tidak ada rentang berapa sampai berapa, kan gitu. Oke, yang pertama dulu kita ambil mean, atau ini dibacanya adalah X bar ya. Jadi X bar ini adalah nilai rata-rata suatu data yang diperoleh dari jumlah semua nilai data umum dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi itu rata-rata. Misalnya gini, sekelas yang suka apel. Nah, berapa orang? Rata-rata kan gitu ya. Ada yang suka jeruk dan sebagainya kan gitu ya. Itu rata-rata. Nah, dapat disimpulkan dengan simbol sebagai berikut. Maka X bar adalah, atau X ditaruh kayak seperti topi ya, bukan topi ya, tapi garis ya. Jadi X1, X2, X3 dan seterusnya. Jadi ini adalah banyaknya data. Misalnya data pertama, kedua, dan ketiga nanti dibagi dengan jumlah data di dalam kelompok tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Saya kasih contoh supaya kalian lebih paham ini. Ya. Sebelum masuk ke contoh, yang median dulu. Jadi median itu adalah nilai tengah ya. Setelah data diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Jadi intinya kalau misalnya median itu, kalau kalian tadi belum selesai atau belum menemukan urutan, maka wajib diurutkan. Kenapa? Karena ini intinya apa? Median adalah data yang terletak di tengah, ya kan? Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, boleh gak Pak diacak datanya? Nggak boleh. Jadi median itu intinya apa? Harus diurutkan dulu data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar, seperti itu ya. Paham sini? Oke, lanjut ya. Nah, ini jika urutan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya n-nya itu ganjil, maka urutannya adalah data untuk urutan data ke xn setengah dalam kurung n plus 1. Dan untuk yang genap adalah urutan data kesekian genap, berarti min setengah dalam kurung x setengah n plus x setengah n plus 1.
ini sebenarnya cara menghitungnya saya ada yang lebih mudah lagi, tapi kalau kalian pengen menggunakan rumus ya silakan, tapi nanti saya ajarkan konsep supaya kalian tuh tahu di mana letak median atau data yang tengah jika itu perhitungannya ada 5 ganjil atau ya ada 6 genap dan sebagainya kan gitu ya. Itu dan ntar saya punya konsep tertentu ya. Oke, ntar setelah ini apa? Setelah ada soal baru kita ketemu caranya kan gitu. Oke, lanjut. Ya, untuk modus atau MO. Nah, ini intinya apa intinya? Intinya adalah kalau MO itu data yang sering muncul. Jadi, kalau misalnya yang sering muncul itu yang terbanyak adalah 6, terus ada 7, ada 8, tapi yang paling banyak 6 berarti apa? Data yang paling banyak ya itu 6 kan gitu ya. Berarti modus atau MO adalah data yang sering muncul. Nah, begitu ya. Saya rasa mudah ya. Di SMP kalian sudah kamu pelajari walaupun sederhana. Dan di kelas 11 dulu saya juga pernah mengajari kalian tentang bagaimana menentukan data modus atau yang sering muncul ketika data itu belum urut. Ya, seperti itu ya. Oke, next kita lanjut aja. Ya, ini contoh soalnya. Ini ada data apa nih? Nih, ini datanya masih acak gak? Masih. Coba, ini sudah urut belum ini data ini? 7, 8, 8, 8, 9, 6, 6. Oh, belum ya? Udah pasti ingat, walaupun yang ditanya itu bukan apa, misalnya bukan median, usahakan kalau misalnya ada data seperti ini, kalau belum urut, diurutkan dulu. Kenapa? Karena itu nanti ya kamu akan terbiasa ya dengan apa soal-soal ibaratnya yang secara menjebak itu belum urut. Jadi biasakan walaupun yang tanya itu bukan median, tapi kalian harus minimal mengurutkan dulu dari apa? Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kita urutkan dulu ya. Jadi gini, urutkan dulu. Oke, udah dapat datanya, berarti urutkan. Nah, ini kalau untuk rata-rata sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena kita hanya menjumlahkan semua dibagi dengan jumlah data. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti N-nya ada 10. Terus diapain untuk mencari rata-rata? Ditambahin semua, 7 tambah sekian sampai dengan terakhir. Jadi hasilnya adalah X bar atau rata-rata atau mean adalah 74/10 atau 7,4 kalau kita bagi ke desimal terdekat kan gitu ya. Mudah ya. Jadi kalau rata-rata atau mean itu tidak perlu diurutkan, tapi saya sarankan diurutkan dulu. Kenapa? Karena nanti kamu akan terbiasa di pertanyaan-pertanyaan berikutnya selain mean ya. Terutama kalau kalian ingin menentukan nilai median kan seperti itu ya. Oke. Ini benar. Jadi datanya adalah X 7,4. Ya, median. Nah, ini penting. Jadi median itu harus diurutkan dulu. Kenapa diurutkan? Karena nanti kita mencari nilai tengahnya ya. Nah, kalau ini kan caranya kan dia menggunakan apa? Dia menggunakan rumus ya. Kalau saya seperti ini ya. Misalnya gini, data ada 5. Misalnya gini ya, ini angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada ganjil atau genap? Ada ganjil. Berarti tengah-tengah dari 5 jari ini yang mana? Jari tengah dong, kan gini ya. Jari tengah itu yang mana? 1, 2, 3. Nah, berarti kan jari tengahnya itu nomor 3 ya. Itu kalau jari ini bernilai ganjil ada 5. Nah, bagaimana dengan kalau jari itu bernilai 6? Coba ada berapa nih? Tengah-tengah dari 6 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kan? Coba tengah-tengahnya. Ambil dulu yang depan. Depan 1 ambil, belakang ambil. Depan 1 ambil, belakang ambil. Sisa berapa di sini? Nah, tengah-tengahnya ada berapa nih? Berarti tengah-tengah antara 1, 2, 3, 4. Antara 3 dengan 4 berapa? 3 tambah 4 dibagi 2. Ini ke tengah-tengah dari sini kan? Nah, itu sama dengan cara ini. Ya. Ketika ini coba kita masukkan ke dalam contoh soal aja ya. Misalnya gini ya. Nih, misalnya nih kalau cara saya ini dicoret. Yang depan dicoret 1, ambil depan habis, belakang habis. Depan habis, belakang habis. Depan habis, belakang habis. Depan habis, belakang habis. Sisa berapa ini?
Sisa berapa? Berarti sisanya ada di angka 7 dengan 8. Berarti gimana tengah-tengah antara 7 dengan 8? Ya udah, 7 tambah 8 dibagi 2, kan begitu. Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan rumus ini sebenarnya, kan gitu. Itu cara saya ya. Jadi cara simpelnya itu kalian nggak perlu menghafal rumus, tapi menggunakan konsep yang ini, antara ganjil dengan genap. Tinggal cari tengah-tengahnya dari jari-jari yang tadi, kan gitu. Paham ya? Saya rasa mudah ya. Oke, lanjut. Coba kita ulang dulu. Kalau misalnya ini tadi menentukan median, gimana caranya? Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba kita jangan pakai cara rumus, pakai cara manual atau cara konsep yang kalian mungkin lebih hafal ya. Oke, kita coret dulu. Coret. Yang depan coret 1, belakang coret 1. 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 Sisa berapa? Sisa di angka 7 dengan 8. Nah, di sini tuh ada apa nih? Di sini itu adalah nilai tengah-tengah. Berarti 7 tambah 8 dibagi 2. Ketemu adalah berapa? Sama hasilnya. Ketika nanti kita masukin ke sini, sama ya. Oke, ini kita unduh dulu. Oke. Saya rasa mudah ya. Nah, sama aja. Oke, sama aja kan namanya kan? Jadi 7 ditambah 8 dibagi 2. Ya kan, itu cara saya. Kalau kalian ingin menggunakan rumus ya silakan, monggo. Tapi kalau kalian ingin menggunakan cara saya, ya itu nggak apa-apa. Simple ya. Oke ya. Oke, lanjut. Yang terakhir apa? Kita menentukan data yang kelompok. Kalau tadi kan data yang tunggal. Nah, sekarang data yang berkelompok. Gimana cara menentukan data yang berkelompok itu? Nah, kalau data berkelompok ini ada apa? Rumusnya ya. Jadi X bar sama dengan sigma. Ini cara bacanya sigma atau jumlah total dari FIXI, frekuensi yang pertama dengan jumlah data yang pertama dibagi dengan jumlah frekuensi. Itu keterangannya. Bisa lihat di sini ya. Atau juga bisa menggunakan rataan sementara. Boleh-boleh juga ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan mean dengan cara yang atas itu boleh, atau menggunakan cara ini juga boleh. Ya, seperti itu. Lanjut. Untuk lebih jelasnya coba kita masuk ke dalam soal aja ya. Oke. Ya, ini untuk mengkodoan. Kalau untuk pekodaan itu sebenarnya saya tidak menganjurkan ya, karena ribet. Kalau misalnya kalian menggunakan kode, daripada ribet mendingan cara yang simple tapi hasilnya sama, kan gitu ya. Oke. Ya, ini median. Nah, ini median itu ada nilai tengah. Jadi kalau kalian simbol-simbol ini berbeda dengan waktu kelas 11, itu nggak masalah ya. Kalau saya kan dulu kelas 11 ini kan ME atau benar, ME itu adalah median. L2 ini saya ganti apa? TB apa? Dari kata-kata tepi bawah. Untuk menghafal gampang, TB tepi bawah plus setengah N. Kenapa setengah ini? Ya benar, karena kan median ke tengah-tengah adalah setengah dari data kan gitu ya. Dikurangi dengan sigma F besar. Kalau saya seperti itu. Kalau ini ada sigma F2, itu boleh-boleh aja. Itu apa? Jumlah frekuensi sebelum kelas median. Atau F besar dibagi dengan frekuensi F2 atau frekuensi yang dia punya sendiri. Ya kan? Atau dengan kata lain, frekuensi kelas yang memuat kelas median. Ditutup kurung, lalu dikalikan dengan II adalah interval kelas. Ingat, interval adalah jarak ya. Misalnya interval 1 sampai 5 itu ada berapa? Satu dihitung nggak? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, kan begitu. Paham ya? Itu konsep dari rumus kok. Nanti untuk lebih jelasnya bisa masuk, nanti kita ajarin cara bikin tabel atau cara menghitung tabel supaya kalian nggak salah gitu ya. Oke ya, karena di dalam statistik kalau kalian salah menentukan kelas tertentu atau kelas median atau kelas modus, kelas apapun itu nanti akan berbeda, semuanya salah semua ke bawah, kan gitu. Oke, lanjut. Ya, untuk modus. Nah, untuk modus saya rasa ini mudah sekali karena hanya mencari selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya untuk D1. Untuk D2-nya selisih frekuensi kelas MO atau kelas modus dengan kelas sesudahnya. I-nya sama, interval kelas. Ini L, kalau kalian nggak cocok dengan L, bisa diganti menggunakan TB atau tepi bawah. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Ya, ini
Contoh soalnya. Coba saya tanya dulu, ini contoh soal dalam tabel ini data berkelompok atau data tunggal? Coba lihat dulu. Ya kan? Dari 80 orang guru yang mengikuti workshop TIK dikelompokkan berdasarkan umur menjadi 5 kelas seperti pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, intinya gini ya, intinya kalau misalnya ada rentang seperti ini, berarti kalian itu sudah masuk ke data berkelompok. Kenapa? Karena rentang umur 30 sampai 34 itu ada 25 orang. Kita nggak tahu nih yang umur 30, 31, 32, yang jelas frekuensinya di dalam rentang ini ada 25 orang. Kan begitu ya. Lalu apa yang tanya? Tentukan umur rata-rata, median dengan modus. Oke. Cari apa dulu? Rata-rata. Berarti rata-rata apa nih? Kelompok atau tunggal? Kelompok, kan jelas ya, berarti sigma, pakai sigma ntar. Oke, yang pertama dulu, untuk membuat data berkelompok kalian harus tahu dulu, untuk membuat sigma berarti kan apa nih, berarti kalian harus apa, harus kalian harus menjumlahkan ini ya, menjumlahkan ini. Jadi untuk mendapatkan nih sigma ini, kalian butuh apa, kalian butuh nilai frekuensi ini nanti dia dikalikan nanti hasil apa, hasilnya yang ini ya kan, ini hasilnya. Nah gitu, jadi hasil ini nanti ditambahkan sampai ke bawah ya kan, menghasilkan ini sigma FIXI. Artinya frekuensi dikalikan dengan nilai tengah, dikalikan 25 kali 32 adalah 800 dan seterusnya sampai 4 kali 52 sampai 208. Hasilnya adalah ditambahin semua nih dari 800 sampai 208, jadi 3105. Nah pertanyaannya, coba saya tanya, ini ada pertanyaan nih, dapat dari mana nih angka 32 untuk nilai tengah? Oke, coba kita hitung dulu ya. Nih saya coret dulu ya. Misalnya gini, angka 30 sampai 34 ada 30, berapa lagi, 31, 32 ya kan, 33, 34. Ini satu aja, nanti yang lain ini mengikuti ya. Coba pakai cara saya, coret depan dengan belakang. Yang depan dicoret habis, yang belakang dicoret satu, yang depan dicoret ini habis. Nah sisa berapa nih? 32 kan, 30, 31, 32, 33, 34 kan berganjil 5, berarti tengah-tengahnya di sini udah pas, berarti hasilnya 32 ya, seperti ini. Nah untuk yang berikutnya apakah terusan kayak gini juga 35 sampai 39? Nggak usah. Ini untuk mencari ini tinggal ditambahin aja. 30 sampai 34 ada berapa? 30, 31, 32, 33, 34 ada 5, tinggal tambahin 32 tambahin 5, 37, 32 tambahin 5, 37 tambahin 5, 42, 42 tambahin 7, 47, 47 tambahin 5, tambahin 5, 52 dan seterusnya. Kan gitu ya. Mudah kan? Dibandingkan kalian harus menggunakan rumus, lebih baik menggunakan coret-coretan kayak gitu, kan begitu. Oke, lanjut. Nah, langsung masuk aja ke konsep ya. Ya, ini. Oke. Nah, ini karena kita yang mencari umur rata-rata data berkelompok, jadi sigma FI, mana sigma FI? Ini ya, sigma FI itu adalah yang ini. Yang mana? Hasil total ini ya. Hasil total dari ini. Nah, ini dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan apa? Dibagi dengan apa? Dibagi dengan ini. 80 dapat dari mana 80? Ini total ini, ya kan? Total 25 sampai dengan 4 tambahin jadi 80. Jadi 3105 dibagi dengan 80 sampai 2 pendekatan saja. Jadi hasilnya 38,81. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak masalah. Pak, boleh gak misalnya pendekatan 38,9? Ya boleh-boleh aja. Yang jelas angkanya harus bulat, ya kan gitu ya. Boleh gak jadi 40? Ya kejauhan gak boleh, karena kan 38,8 itu bisa 39 atau 38,9. Is oke ya, nggak masalah ya. Oke, lanjut. Apa yang kedua? Yang kedua itu menentukan kelas median. Nah, ini yang sulit. Coba perhatikan dulu kelas median. Median itu apa sih? Nilai tengah ya. Tapi apakah data berkelompok dengan data tunggal itu sama perhitungannya? Ya berbeda, kan gitu ya. Ini perhatikan nih. Yang saya kasih gambar simbol-simbol biru ini itu adalah nilai tengah dari ini. Nah, dapat dari mana nilai tengah? Oke. Kalau dari 30 sampai 34 nilai tengahnya berapa?
Kayak gimana nih? 30 coba kita hitung dulu ya. 30 31. Udah berarti kan nilai tengahnya bisa jadikan 29,5. Itu cara normal ya. 30 31 32 33 34 kan gitu. Ya kan? Ini titik tengah dari apa? Dari ini umur tersebut dengan frekuensi ini 25. Kan gitu ya. Frekuensi kumulatifnya dapat dari mana nih? Dari atas. Nah, ini kita anggap di atas itu angkanya 0 ya. Jadi 25 tambah 0, 25. 25 ditambahin 21, 46. Terus 46 tambahin 18, 64. 64 tambahin 12, 76. 76 tambahin 8, 80. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kan untuk frekuensi kumulatif. Nah, karena ini median, jadi kan setengah N. Apa ini setengah N? Setengah kalikan jumlah orang. Berapa jumlah orangnya? Ini 80. Jadi setengah kalikan 80, 40. Nah, di mana kelas median terletak di antara kelas 35 sampai 39. Nah, coba perhatikan. Kenapa dia letaknya itu ada di sini, ada di kelas 35 sampai 39. Perhatikan ya. Ini dapat dari mana? Karena dia menilai dari sini ya, menilainya kelas mediannya kan ada di 40. Lihat di sini. 40 itu berarti di sini ya. Berarti 40 itu ada di 46 enggak? Ada. Kalau di 25 kurang, berarti di 64 lebih. Berarti ada di sini nih kelasnya. Berarti benar. Kelasnya untuk median ada di 46. Berarti kelasnya di mana? 35 sampai 39 dengan I sama dengan 5. Apa tuh I? Itu apa I? Itu interval ya. Jadi 30, 31, 32, 33, 34. Nah, seperti itu. Sama dengan 35, 36, 37, 38, 39. Selesai sampai situ? Oke, saya rasa mudah ya. Itu gampang aja kok. Jadi nggak perlu harus gimana kan gitu ya. Paham? Sampai sini? Ya jelas ya. Jadi nilai titik tengah itu sebenarnya saya agak ragu juga dengan yang ada di saat ini ya. Jadi bukan titik tengah ya. Jadi ini adalah bukan titik tengah apa? Tepi bawah ya. Jadi coba ini colong dicoret. Ini bukan titik tengah tapi ini tepi bawah ya. Kamu tulis di sini. Berarti sini kamu tulis tepi bawah. Ya nggak apa-apa karena tulisannya ini menggunakan kursor jadi nggak apa-apa jelek. Jadi ini diganti jadi tepi bawah. Nah, kenapa 29,5? Ini ingat tepi bawah itu adalah yang depan dikurangi dengan setengah atau dikurangi dengan 0,5. Nah, gitu. Jadi 30 kurangi 0,5 29,5. 35 kurangi 0,5 34,5. Terus 40 dikurangi 0,5 39 dan seterusnya sampai sini. Apakah ini perlu ditotal? Nggak perlu karena yang kita cari itu hanya frekuensi kumulatif. Seperti itu ya. Tapi ingat, jangan sampai salah kelas. Gimana cara menentukan kelasnya itu? Ini kuncinya dari sini. Setengah N dari total. Kalau misalnya setengahnya 30, 15 ada di mana? Ada di atas kan gitu ya. Kalau 40 20 di atas. Kalau 80 40 ya di sini. Kan begitu. Ya. Saya rasa mudah ya. Itu ya. Oke, lanjut. Ini caranya seperti itu. Nah, untuk I-nya apa I-nya? I-nya 5. Ya, seperti itu ya. Coba kita langsung masukin aja ke rumus-rumusnya ya. Ya, ini. Karena kelasnya itu ada di 35,4, jadi 35 kurangi setengah apa? 34,5 ditambahin setengah N. Ini sebenarnya nggak perlu tulis, jadi langsung aja. Jadi 40 dikurangi dengan apa nih? Frekuensi kelas yang kumulatif. Jadi kumulatif apa? F besar itu artinya apa? Kelas sebelum kelas median. Mana kelas median? Ini kan kelas median. Berarti mana atasnya? 25. Jangan kamu jadikan 46 ya, salah ya. Karena kan apa? F besar atau sigma F2 ini adalah kelas sebelum kelas median. Berarti yang mana kelas median? Karena kelas median itu ada di sini nih, yang tandanya itu saya merahin tuh ada bulat-bulat warna merah 46, maka di atasnya ada 25. Maka ini disebut kelas F2 atau kelas F besar kalau menggunakan rumus saya kan gitu.
dibagi dengan apa nih? Dibagi dengan 21. Dan dapat dari mana angka 21? Nah, F kelas yang punyanya dia sendiri mana? Ya ini jelas, karena punyanya dia sendiri ada di kelas 21, berarti frekuensinya ada 21. Nah, sini kamu tutup kurung, kalikan dengan 5. Apa ini 5? Interval kelas 5. Jadi tambahin, ini 40 kurangi 25, dibagi dengan 21, kita ambil saja, dikalikan lagi dengan 5, itu kita ambil aja 2 desimal ya di belakang koma. Jadi 3,57 ditambah dengan tepi bawah kelas, jadi 34,5 ditambahin 3,57 jadi 38,07. Nah, untuk membuktikan ya benar tidak ini angka 38,07 ini ada di kelas ini. Ya, benar. Jadi gini ya cara ngeceknya ya. Kalau misalnya hasil ya, kalau misalnya hasil ini itu tidak sama dengan kelas yang ada di sini, yang sudah kita jadikan kelas median di sini, berarti itu salah. Benar gak 38,07 itu ada di 35 sampai 39? Benar. Misalnya kalian gini ya, hasilnya 38,07, tapi kamu kelasnya ada di sini nih, ada di sini. Salah benar? Ya salah, karena 38 gak ada di sini, yang ada di sini adalah 40 minimal. Kan gitu. Itu cara mengecek jika kalian ingin bener gak perhitungan kalian tuh ada di kelas itu ya, itu cara menelitinya ya. Lagi-lagi konsep ya, jangan pernah menghafal rumus tapi pahamin konsep gitu ya. Oke, next. Saya rasa ini udah mudah ya, nanti kalian bikin catatan. Mungkin next time saya akan ulas lagi di materi berikutnya maupun di penugasan, baik itu classroom, e-learning maupun next Microsoft Teams kayak gitu ya. Paham habis ini? Oke, lanjut. Ya, ini oke, saya hapus dulu, ini kan masih acak-acakan tadi ya. Masalah, saya hapus dulu, saya clear dulu. Nah, ini untuk menentukan modus. Nah, ingat modus itu apa modus? Modus data yang sering muncul. Tapi kan ini kita berbicara mengenai apa? Mengenai data berkelompok. Nah, ini datanya sebenarnya tidak semuanya saya tulis karena saya hanya menuliskan beberapa data tabel saja ya, baik itu tepi bawah, umur maupun frekuensi. Nah, ingat, tadi tepi bawah sudah ada di slide sebelumnya ya. Ini saya langsung masukin aja ya, karena tepi bawahnya sama semua, nggak berubah, umurnya sama semua rentangnya. Nah, frekuensi gimana? Sama ya, 25, 21, 18, 12, 4. Nah, ini tadi kan kalau misalnya menentukan modus kan ada namanya D1 dengan D2. Apa itu D1? D1 adalah apa? Selisih ya. Selisih ini dengan ini atau selisih kelas sebelum kelas modus. Tentukan dulu dari data ini ya. Sorry. Dari data ini kelas yang modusnya mana ya? Modus. Dari 25, 21, 18, 12, 4 mana yang sering muncul? Yang paling banyak mana? 25 udah pasti kan, dia pasti di atas. Nah, berarti D1 adalah data kelas sebelum kelas modus. Di atasnya 25 ada angka lagi gak? Gak ada. Kalau gak ada kita anggap 0. Jadi D1 sama dengan 25 kurangin 0 sama dengan 25. D2 apa D2 nih? D2 adalah data selisih setelah kelas modus. Kan gitu ya. Jadi selisihnya setelah 25, 21 berapa? Artinya 25 dikurangi dengan 21 jadi 4. Karena kelas modusnya ada kelas yang mempunyai frekuensi terbesar. Mana frekuensinya? Oke. Apakah tadi sama kelas median dengan kelas modus? Apakah sama? Lihat di sini. Karena kelas modusnya itu ada di 25, ya so pasti ini berarti sudah kita jadikan kelas modusnya. Kan begitu. Itu yang saya tanda merah ya. Ini berarti kelas modus. Ya, udah jelas sampai sini. Oke, coba dilanjut. Ya. Oke, TB-nya sama atau L. L-nya berapa nih? 29,5. Ditambahin apa nih D1? Lihat dari sini, selisih antara apa? Kelas sebelum kelas modus. D1 masukin per D1 masukin 25 plus D2. Apa tadi D2? Kelas setelah kelas modus atau selisih kelas setelah kelas modus. Jadi 25 dikurangin 2, 1 jadi 4. Jadi 25 per 25 tambah 24 dikalikan 5. Kita jadikan aja 2 angka di belakang koma ya.
atau 4,3 ditambah dengan kelas apa nih? Tepi bawah 29,5. Jadi hasilnya 33,8. Ya, seperti itu ya. Jadi itu adalah gambaran dari ukuran pemusatan data. Apa itu pemusatan data? Intinya cuma apa? Mean, median, modus. Baik itu data yang tunggal maupun data yang berkelompok. Ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau kalian belum jelas, coba di-download saja materi saya ini supaya kalian tuh bisa berulang-ulang untuk mereviewnya ya. Paham ya? Ke sini, oke? Nggak apa-apa. Ini belum saya coret nih. Saya hapus dulu. Ini adalah data saya, ya kan? Kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian ingin menghubungi saya menggunakan YouTube channel, WhatsApp maupun email, ya terserah ya. Ini adalah database saya, seperti itu ya. Oke, sampai sini pertemuan kali ini. Next time di statistik yang kedua kita akan bahas ukuran penyebaran data dan seterusnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat belajar. Dadah.